Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Baik, di sini perkenalkan nama saya Ferdi Budi Hardian dengan NIM 2315101072. Eh, Prodi S1 Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Kejuruan. Di sini saya akan mempresentasikan dari dua pokok pembahasan yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama menjelaskan bentuk data yang dikirimkan oleh medium kabel atau wire dan nirkabel atau wireless untuk mempresentasikan data 1 dan 0. Yang kedua adalah menjelaskan perbandingan keuntungan dan kelemahan dari masing-masing jenis medium tersebut. Langsung saja kita beranjak dari pembahasan yang pertama, yaitu adalah kabel atau wire. Yang pertama yaitu ada kabel tembaga. Medium kabel atau wire menggunakan kabel tembaga untuk mentransmisikan data dalam bentuk digital yang dipresentasikan dengan angka 1 dan 0. Dalam konteks ini, data dikirimkan melalui medium kabel dengan menggunakan sinyal listrik yang mengalir melalui kabel tembaga. Kabel tembaga digunakan karena kemampuannya dalam menghantarkan sinyal listrik dengan baik dan stabil. Ketika data dikirimkan, sinyal listrik tersebut akan mengalami perubahan arus yang menghasilkan representasi dari angka 1 dan 0. Misalnya, ketika arus listrik berada pada tingkat tertentu, itu dapat diinterpretasikan dengan sebagai angka 1, sedangkan tingkat arus lainnya dapat diartikan sebagai angka 0. Dengan menggunakan kabel tembaga dalam medium kabel, data digital dapat dikirimkan dengan cepat dan efisien melalui perubahan sinyal listrik yang diinterpretasikan sebagai data biner. Hal ini menggunakan transmisi data yang handal dan akurat melalui kabel tembaga. Yang selanjutnya yaitu adalah kabel fiber optik. Kabel fiber optik untuk mentransmisikan data dalam bentuk digital. Prosesnya sedikit berbeda dengan kabel tembaga. Kabel fiber optik menggunakan serat optik yang dapat mengirimkan data melalui cahaya yang dipancarkan di dalam kabel wire tersebut. Kabel fiber optik tersebut. Dalam kabel fiber optik, data dipresentasikan oleh pulsa cahaya yang bergerak di sepanjang serat optik. Ketika data dikirimkan, informasi diubah menjadi sinyal cahaya yang bergerak dengan kecepatan tinggi melalui serat optik. Cahaya yang dipancarkan memiliki intensitas yang berbeda, yang kemudian diinterpretasikan sebagai angka 1 dan 0 dalam sistem biner. Kemudian yaitu ada nirkabel atau wireless. Nirkabel atau wireless dalam medium nirkabel data 1 dan 0 dipresentasikan melalui gelombang elektronik magnetik yang dikirimkan melalui udara atau ruang bebas. Data digital dalam medium nirkabel dapat dipresentasikan dengan cara modulasi sinyal elektronik magnetik. Misalnya, sinyal dengan frekuensi tertentu dapat diinterpretasikan sebagai angka 1, sedangkan frekuensi lainnya diartikan sebagai angka 0. Proses ini memungkinkan transmisi data tanpa kabel fisik, seperti yang terjadi pada kabel tembaga atau kabel fiber optik. Dengan menggunakan teknologi nirkabel, data digital dapat ditransmisikan melalui gelombang elektromagnetik dengan kecepatan dan efisiensi yang tinggi. Hal ini memungkinkan komunikasi tanpa kabel fisik dan memperluas jangkauan konektivitas dalam berbagai perangkat dan sistem. Kemudian di pembahasan selanjutnya itu ada keuntungan dan kelemahan menggunakan. Yang pertama itu ada medium berbasis kabel atau wire yang dibagi menjadi dua, kabel tembaga atau kabel fiber dan kabel fiber optik. Yang pertama ada kabel tembaga.
Yang pertama itu di sini ada keandalannya, dikenal karena kemampuannya dalam menghantarkan sinyal listrik, dengan baik. Yang kedua ada biaya yang bisa dibilang terjangkau, yang ketiga ada fleksibilitas. Ini umumnya kabel tembaga lebih terjangkau dalam hal biaya. Maaf saya ulangi, umumnya kabel tembaga ini lebih, fleksibel seperti itu ya, ketimbang yang lainnya. Yang kedua ada kabel fiber optik. Yang pertama keuntungannya di sini adalah yang pastinya adalah kecepatannya. Yang kedua ada kapasitasnya, dalam hal ini mentransmisikan data yang lebih besar dibandingkan kabel tembaga tadi. Selanjutnya itu ada keuntungannya, serat optik dalam fiber optik, tahap terhadap gangguan elektromagnetik dan interferensi, menjadikannya lebih andal dalam lingkungan yang berisiko gangguan. Terus yang terakhir yaitu ada, mmm, kelemahan menggunakan dari 2 pokok pembahasan tadi. Yang pertama dari, kabel tembaga, yaitu yang pertama rentan terhadap gangguan, yang kedua keterbatasan kecepatan, yang ketiga jarak terbatas. Selanjutnya ada fiber optik. Satu, biaya instalasinya cenderung lebih mahal dalam hal biaya instalasi. Yang kedua, kerapuhan. Hal ini rentan terhadap kerusakan fisik jika tidak ditangani dengan hati-hati. Terus yang ketiga, kesulitan pemasangan. Pemasangan fiber optik memerlukan keterampilan khusus dan perlengkapan tertentu yang dapat meningkatkan, kompleksitas instalasi. Kemudian yang terakhir, keuntungan dan, kelemahan menggunakan kabel wireless. Nirkabel wireless. Keuntungan yang pertama yaitu adalah mobilitasnya. Kabel nirkabel memungkinkan, perangkat untuk bergerak bebas tanpa terbatas oleh kabel fisik. Yang kedua ada fleksibilitasnya pemasangan, yang ketiga ada skalabilitasnya. Kemudian adapun kelemahan dari wireless ini, yang pertama yang sering kita, alami yaitu adalah gangguan pada sinyalnya, yang kedua adalah kecepatan dan jaraknya, dan yang ketiga adalah keamanan pada nirkabel dan rentan terhadap risiko keamanan seperti pertasan data atau, akses yang tidak sah. Dengan mempertimbangkan baik keuntungan maupun kelemahan dari kedua nirkabel maupun kabel tersebut, kita bisa menyimpulkan lebih baik menggunakan yang mana untuk kedepannya bisa kita gunakan dalam, keperluan-keperluan kita. Baik, itu saja yang dapat saya, presentasikan dalam 2 pokok pembahasan, ini tadi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan salam harmoni.